Baik dulur El Victor, alhamdulillah, semua alhamdulillah. Hari ini kita akan ngaji bersama guru kita, yakni adalah Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Syukron Jazilan Badri, MAG. Beliau mengampu kajian Bengkel Hati setiap hari Senin, yang insya Allah kita akan ngaji bersama. Beliau adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Surabaya, Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kota Surabaya, dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Direktur Utama DASA Dana Sosial Al-Jihad Surabaya, serta yang kita kenal sebagai ulama yang karismatik dengan tutur katanya yang khas. Kali ini dulur El Victor, Anda juga bisa mengikuti kajian pada pagi hari ini melalui live Instagram Radio El Victor. Tulis saja El Victor, nanti juga Anda bisa bergabung dengan kami di 081 234 939390 081 234 939390. Saya hari ini bersama Mas Helmi Ansori hadir menemani Anda. Baik dulur El Victor, kita akan lanjutkan. Kita akan ngaji bersama guru kita. Kita sambut bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat, Yai. Alhamdulillah, Mas Ishak, Pak Helmi. Saya Muhammad Syukron dan seluruh keluarga besar Al-Jihad, keluarga besar MUI, keluarga besar NU, IPHI semua sehat walafiat. Dan semoga dulur-dulur El Victor di seluruh penjuru semuanya diparingi sehat. Amin. Dan semoga barokahnya ngaji pada pagi hari ini, harapan dan cita-cita Bapak Ibu sekalian, dulur El Victor semuanya dimudahkan dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, gimana kabarnya DASA, Pak? Ya, jadi alhamdulillah saya sampaikan terima kasih kepada para donatur yang telah menyumbangkan rezekinya di jalan Allah lewat dana sosial Al-Jihad ini. Matur suwun, monggo ini berlangsungnya adik-adik yatim dan juga pembangunan dan pengembangan Islam ya lewat Al-Jihad ini. Terima kasih semuanya atas donasi Bapak Ibu sekalian yang telah disumbangkan lewat DASA Dana Sosial Al-Jihad. Monggo yang Bapak Ibu ingin bergabung menjadi donatur tetap ya, donatur tetap rutin setiap bulan nanti diambil oleh Mas Santri, Mbak Santri ke dalamnya. Monggo silahkan daftar di nomor HP saya ya, 081 33 123 6767 081 33 123 6767. Jadi bisa 25.000, bisa 50.000, bisa 100.000 tiap bulan. Nanti kalau sedekahnya itu 100.000 Mas Ishak, nanti ada hadiah payung ya. Ada payung bagus dari Pondok Al-Jihad nanti untuk kenang-kenangan itu. Dan dulur monggo yang ingin daftar di HP saya 081 33 123 6767. Nah, saya ulang, bisa WA di nomor HP saya 081 33 123 6767. Masya Allah. Ini nomor WA saja ya? Ya, telepon WA bisa. Ini memang nomor yang sudah dikenal oleh seluruh elemen masyarakat ya, yang ingin daftar DASA jadi donatur tetap anggota DASA, monggo silahkan WA nama, alamat, nomor HP gitu ya. Jumlah donasinya berapa nanti kan
akan ada pengambilan sekaligus kwitansi gitu. Oh, ada kwitansi. Ada. Jadi kalau 50.000 ya kwitansinya sudah disiapkan 50.000. Dan diaturi majalah. Dan istiqomah ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa bergabung di dana sosial ini. Yakin, nanti yakin. Karena didoakan oleh adik-adik yatim, didoakan oleh para santri, didoakan oleh semua keluarga besar Al-Jihad, dan itu mendoakannya nggak sekali dua kali, tapi terus menerus ya, setiap event, setiap saat didoakan oleh keluarga besar Al-Jihad. Semoga seluruh zuriyah anak keturunan Bapak Ibu semuanya jadi orang sukses semua. Amin. Amin. Baik, dulur El Victor yang saya hormati, yang kedua, dan ini alhamdulillah ya besok tanggal 30 Pak Ishak ya, 30 kami berangkat haji, berarti tinggal ini Senin lagi. Nanti kalau Senin di saat-saat nanti pas waktu haji bisa siaran langsung dari Mekah ya. Nanti bisa via handphone ya. Ya, dari ngaji dari Mekah nanti. Pulangnya tanggal 11 Agustus. 11 Agustus. Iya. Jadi besok minggu Senin depan ini masih masuk. Ya, masuk Senin depan masih masuk insya Allah. Terus Seninnya lagi nanti siaran langsungnya dari Mekah ya, ya, nanti tolong disiapkan ya, didoakan dari sana. Baik Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang orang yang punya harta tapi tercela ya. Karena orang punya, kemarin kan sisi lain tentang harta. Jadi sekarang ada orang yang punya harta itu ada yang tercela, ada yang terpuji ya. Allah Subhanahu wa taala dawuh di dalam Al-Qur'an, ini dalam surat Hud ya, ayat 15. Surat apa? Surat Hud. Surat Hud ya, ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Jadi sebenarnya orang bisa menjadi kaya itu biasa. Orang dulu nggak punya terus jadi mapan, itu sesuatu yang biasa karena sudah dijanjikan oleh Allah. Masya Allah. Mangkana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, ya kesenangan dunia, kekayaan dunia, nuwaffi ilaihim, pasti kami akan berikan. Maka kalau ada orang miskin kemudian terus bisa menjadi cukup, bisa menjadi kaya, itu hal yang biasa. Hal yang biasa. Yang biasa. Karena itu yang membuat kaya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi orang-orang yang bekerja keras ya, di dalam tafsir itu orang-orang yang ada upaya maksimal, ada upaya kerja keras, itu pasti diberi oleh Allah. Pasti diberi oleh Allah. Makanya itu biasa gitu. Karena itu juga pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Jadi mereka pasti akan dicukupi, akan dipenuhi. Pokoknya kerja, gelem ikhtiar kepada siapapun itu. Iman tidak iman gitu ya. Semuanya, umum semuanya. Nah, dan tidak pernah wahum fiha la yubkhasun, dan mereka tidak akan pernah dirugikan. Orang yang usaha keras pasti ada saja jalan. Orang yang serius, orang yang fokus, ya. Jadi
sebenarnya orang yang ini benar-benar usaha keras, yang ikhtiar, itu semuanya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dicukupi oleh Allah. Ngerti? Dicukupi oleh Allah. Jadi tidak ada yang tidak dicukupi, itu tidak ada. Baik yang tidak sholat maupun yang sholat. Iya. Baik yang beriman maupun yang tidak beriman gitu. Nah, semuanya asal mau ikhtiar, mau usaha, diberi oleh Allah, tidak pernah dirugikan. La yubkhasun. Apakah ini termasuk ar-Rahmannya Gusti Allah? Rahmannya Allah, ya. Memang Allah itu zat yang maha pemurah. Maka kalau ada orang yang asalnya nggak punya, kemudian terus saiki sugih lancar, itu biasa. Nah, itu bisa gitu ya. Karena dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menghendaki keperluan dunia, ya, hayat dunia, semuanya akan nuwafi ilaihim, saya penuhi, kata Allah. Nah, kalau sudah dipenuhi, ini yang jangan sampai kita menjadi orang yang tercela tadi. Apa orang-orang pemilik harta yang tercela itu? Bareng sugih medit. Ini namanya sifat-sifat tercela bagi pemilik harta. Karena kadang-kadang ada orang itu semakin kaya tambah kaya, itu perhitungannya, matematikanya tambah main. Tapi orang kaya medium tengah itu malah kadang-kadang nggak menghiraukan. Beral gitu. Ya, kadang-kadang ada orang jadi pelit gitu. Jadi padahal dia sangat kaya raya, sangat punya, tapi perhitungannya yaitu tadi pelit, sehingga memberinya itu sedikit. Tapi kadang-kadang ada orang yang kekayaannya itu sedang-sedang saja, tapi malah mereka nggak banyak perhitungan. Loman, ya apa urusan masjid wis aku wis beres. Ya apa iki ya, wis gak apa-apa semene aku, wis iki aku gitu. Itu orang yang kadang-kadang itu terjadi begitu. Jadi yang tengah-tengah itu malah loman, tapi nek sing sugih nemen iku malah kadang-kadang ada, tapi tidak semua. Itu pelit. Maka orang yang pelit, orang yang kikir, ya, itu termasuk orang yang punya harta tapi tercela. Maka kita itu bagaimana menjadi orang itu kekayaannya itu ya sempurna, ya, mendekati ideal lah. Bagaimana kekayaan yang sempurna itu? Ya dunyane akeh tapi atine yo api. Laisal ghina an kasratil ardi walakinal ghina ghinan nafsi. Orang kaya itu sebenarnya, kaya yang sesungguhnya itu adalah bukan kaya harta tapi kaya hati. Ya, termasuk hati yang murah, gitu kan? Murah hati, gampang membantu, gampang memberi, ya. Ini jadi ghinan nafsi, kaya hati, kaya jiwa. Jadi gampang ngesakno nang wong, welas asih nang wong, mudah membantu kepada orang. Apalagi kalau orang orang di desa itu kan beda dengan orang di kota. Kalau di desa itu mencari rezeki itu secara ekonomi agak berat gitu ya, agak susah ya. Contohnya paling gampang ya kalau korban itu. Kalau korban di Surabaya ini hampir masjid itu semua masyarakat, semua korban ini menunjukkan bahwa ekonominya mampu. Di desa itu kadang-kadang satu masjid itu wedhuse loro cilik didem wong sak desa gitu ya. Ini ya. Jadi pelit. Kemudian yang kedua adalah tamak. Sifat yang tercela bagi pemilik harta itu adalah tamak, ya. Tamak itu artinya kurang terus. Tidak akan pernah merasa cukup. Jadi kalau dalam dunia usaha itu ya
sudah punya sektor ini, semuanya mulai dari hulu sampai hilir itu inginnya dikuasai terus semua. Nah, misalnya kita produksi apa, ini kan perlu angkutannya, ini beli sendiri perlu ini, oh ini perlu lahannya, berarti lahannya juga beli sendiri, nanti lahannya ini rabuknya, pupuknya buat pabrik sendiri. Jadi semuanya tidak boleh cecer untuk pihak lain. Ini makanya dalam dunia bisnis itu kan kejam, Mas, ya, Mas Isa, kejam. Maka ini namanya rakus dalam semua sektor, tidak ada yang tertinggal. Itu semua tidak boleh digarap orang lain. Misalnya produksi ini kalau ini butuh ini harus ada usaha ini semuanya. Jadi sampai pedagang kecil itu gak uman. Sampai yang kecil-kecil itu tidak uman, karena semuanya itu harus ada pada kelompoknya dia. Apakah di tamak ini ada indikasi bahwasanya hartanya yang didapatkan itu tidak berkah? Ya pasti, nanti di akhir saya sampaikan. Jadi tamak itu adalah tidak memberi kesempatan yang lain untuk yang lain. Jadi dia terus merasa kurang, terus jadi seolah-olah semua sektor itu akan dikuasai semua. Ya, jadi ya semuanya, tidak boleh seolah-olah tercecer yang lain. Tanpa tersisa. Misalnya produksi ini produksi ini butuh ini butuh ini, itu semuanya itu tidak bisa untuk orang lain. Ini yang mudah-mudahan kita semua termasuk menjadi orang-orang yang mau bersyukur, mau menerima, mau berterima kasih, ya. Alhamdulillah. Baik, dulur Elek Victor ingkang sangat kula hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, orang-orang yang tercela itu, pemilik harta itu terus sombong. Pemilik harta itu sombong. Padahal tadi sudah saya sampaikan, barang siapa, kata Allah ya, yang menghendaki dunia akan aku kasih. Tidak ada yang kami rugikan. Orang yang kerja keras pasti akan dapat. Orang yang serius mencari dunia pasti akan diberi oleh Allah. Tapi kalau bisa jangan hanya punya harta tapi kaya harta, tapi juga kaya hati gitu. Nah, oleh karena itu jangan sombong, angkuh. Masya Allah. Ini kan gawane wong sugih. Jadi tidak rendah hati tapi sombong. Cedek wong gak duwe ngono wedi ketularan. Maaf kadang-kadang orang kaya kalau enggak hatinya baik, ada pengemis aja lah, dikasih gitu ya, muga-muga kabul kajate sampean panjang umur sehat. Sampean Mas ndak usah ndongakne aku, sampean doa sendiri untuk dirimu aja loh. Coba bisa enggak? Gampang enggak gitu? Jadi ketika dia memberi kepada orang miskin, kemudian orang fakir itu berdoa untuk dia tidak mau. Lebih baik doa untuk dirimu sendiri saja daripada mendoakan saya. Loh, karena kesombongannya. Padahal kadang-kadang ada orang itu nggak mandi nek ndongakne awake dhewe, tapi mandi nek ndongakno wong liya. Ada orang sakit, ya orang sakit itu mendoakan dirinya sendiri itu kadang-kadang mboten mandi, tidak dikabulkan Allah. Tapi ketika mendoakan orang lain, itu mustajabah. Orang fakir begitu. Makanya orang-orang yang memelihara dalam arti loman kepada memperhatikan orang fakir miskin, dia tidak akan pernah bangkrut selamanya. Karena doanya fakir miskin itu, fuqara wal masakin, itu mustajabah. Dungane wong sugih gak patek mandi.
dungane wong gak duwe mandi. Lah napa wong sugih niki kok tambah sugih? Mergo didongakne wong sing gak duwe-duwe niku mergo loman. Nggih, niku rahasianya. Makanya kula jenengan pengen awet sugih. Loman nanggone wong fakir miskin. Loman nanggone adik yatim niku mboten tambah entek. Loman nang adik yatim, loman nang fakir miskin. Itu doa-doa yang diijabahi oleh Allah. Maka pemilik harta itu yang tercela adalah pemilik harta yang dibarengi dengan hati yang angkuh, hati yang sombong. Jelas ini ya, kadang-kadang Masya Allah. Jadi tidak melek hati. Yang namanya kemarin krisis itu, ya, semua orang pada prihatin, ya, orang pada semua kesulitan, kesusahan. Tapi dia pakai emas-emasan yang glamor luar biasa, sampai dari ujung tangan sampai siku. Sepatunya emas, ya gelangnya emas, panjang sekali, menunjukkan kekayaannya kepada yang itu. Namanya tidak punya rasa empati. Umpamanya takziah nangone wong susah, macake koyo penyanyi. Allah ya karim. Kok ndelok aku gak enak. Mboten termasuk sombong. Iya nggih to. Nggih. Wong jelas mendatangi orang sakit, mendatangi orang yang keseripahan, mereka yang mengalami kesusahan, itu pakaiannya sangat norak sekali. Pakaiannya menor sekali. Emas-emasane dinggo kabeh. Tase sing larang-larang dipamerno, merek-merek yang bagus itu. Sepatune emas. Nah, jadi kesombongan yang dimiliki oleh orang yang punya harta, orang kaya, itu adalah kesombongan yang tidak terpuji dan itu tercela di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masa ada orang fakir mendoakan gitu. Wis gak usah ndongakne aku sampean niku. Wis ndonga kanggo awakmu dhewe wong remek ngono lho. Nauzubillahi min dari enten apa mboten ngoten. Ada saja ya. Kemudian ada sifat tercela bagi orang-orang pemilik harta itu adalah israf. Israf itu berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Innallaha sak temene Gusti Allah iku la yuhibbu ora seneng sapa Gusti Allah al musrifina maring wong kang berlebihan. Jadi segala sesuatu yang berlebihan itu tidak disenangi oleh Allah. Berlebihan. Pesawat jetnya itu 6. Kurung pesawat, kurung helikopternya. Masya Allah. Jadi ada corona wis gak mau di rumah. Punya rumah lagi di Australia. Ada rumah lagi di Singapura, ada di Pindah wis. Pesawat pribadinya berapa? Mobil mewahnya berapa? Jadi israf, berlebihan itu juga tidak boleh. Kaya itu boleh. Boleh kaya itu. Dan dijanjikan oleh Allah, nuwafi ilaihim, siapa yang menghendaki kehidupan dunia cukup, usaha keras, pasti akan aku beri. La yubkhasun, tidak akan pernah ia dirugikan oleh Allah. Wis pokok teman-teman ya bakal tinemu. Yang sungguh-sungguh ya bakal dapat. Tapi yang tidak boleh adalah israf, berlebihan. Apa berlebihan itu? Berlebihan itu ya berlebihan. Masih kurang. Di sana. Kalau berlebihan dalam beramal ya bagus toh. Bagus, ya. Kalau namanya amal itu ya
Ya kalau amal harus sesuai. Kalau semua dikasihkan juga tidak boleh. Tidak boleh. Sudah sedekah saya semua, harta saya disedekahkan semua, saya tidak punya apa-apa, nggak apa-apa, saya tak di masjid saja, itu juga nggak boleh. Karena meninggalkan keturunan dalam keadaan fakir itu tidak boleh. Kadal fakru ayyakuna kufran, orang yang fakir itu bisa mendekati kufur. Maka ya harus ditinggali yang cukup. Anak-anak kita, keluarga kita itu ditinggali yang apa tadi? Cukup. Jangan ditinggali dengan dalam keadaan fakir, dalam keadaan miskin. Karena apa? Fakir itu ayyakuna kufron, itu bisa menjadi orang kufur, ya, kafir. Misalnya kadang-kadang orang mencuri itu kepepet karena tidak punya. Saking kepepetnya, kalau ada itu nggak akan bakal mencuri. Ketika sudah lapar, nggak ada apa-apa, kalau yang namanya lapar nggak bisa kompromi, ya. Sehingga apa? Akhirnya punya pikiran yang jelek. Maka kadal fakru ayyakuna kufron. Gitu. Baik dulur El Victor yang saya hormati, berikutnya adalah monopoli yang seperti saya katakan tadi. Jadi monopoli itu semuanya dikuasai, semua sektor dikuasai, maka seolah-olah sudah orang lain tidak akan pernah boleh ikut menikmati. Dari hulu sampai hilir, dari pucuk sampai pucuk itu semua dikuasai semua. Jadi tidak boleh orang kecil sampai dapat kecipratan itu. Bahkan kalau sudah monopoli, maaf saya tadi sampaikan ekonomi itu kejam ya. Apalagi kalau sudah menggempur harga. Bagaimana semuanya kumpulkan menggempur harga, orang lain harga sekian dicuri sekian, pasti orang lain akan kalah. Nah ini juga perbuatan yang tercela. Jadi monopoli ketika ada orang lain bangkit dihancurkan, dicuri dengan harga tindai, yang lain 100 dia berani jual 50, pasti lama-lama ya. Karena apa? Semua sektor sudah dikuasai monopoli tadi. Maka dulur Victor memang seperti itu, kejam ya. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian adalah nepotisme. Iya, semua yang jadi karyawannya, semua yang punya gaji tinggi itu harus etnisnya, harus kelompoknya, harus keluarganya, harus, Masya Allah. Ini akhirnya juga berlebihan nepotisme. Apa nepotisme? Semuanya adalah dari kelompok mereka, tidak ada dari kelompok lain, ya. Semuanya harus dari etnisnya. Ini Masya Allah. Misalnya yang 1 bulan gaji sekian, semuanya tidak ada dari orang lain. Keluarga sendiri, kelompok mereka, dari etnis mereka. Nah, kemudian yang terakhir dulur Victor, yaitu orang yang punya harta itu adalah korupsi. Termasuk. Nah, korupsi, dan orang korupsi itu tidak akan pernah tenang di dalam hidupnya. Coba hartanya banyak ya, tiba-tiba urusan dengan hukum ya, maka Bapak Ibu dulur El Victor yang saya hormati, siapa orang-orang yang punya sifat tercela tadi, maka seperti yang ditanyakan oleh Mas Ishak, bahwa rizkinya tidak barokah, rizkinya boten barokah, hidupnya tidak akan nyaman. Tiba-tiba ada problem, ada musibah, ada ujian yang terus bertubi-tubi menimpa kepada dirinya, tidak akan pernah habis-habisnya. Dan harta itu di dalam Al-Quran diterangkan seolah-olah manusia itu kan qadiruna, berkuasa. Oh, kalau sawah saya begini nanti pasti dapat sekian ton, kalau saya begini nanti akan begini. Enten apa betul? Sampun dihitung. Oh, dihitung. Qadiruna, seolah-olah dia kuasa. Kalau sudah tak pupuk sekian meter nanti hasilnya sekian.
Tapi ingat, bisa juga Allah memerintahkan pada siang malam atau siang hari atau malam hari, tiba-tiba tanaman itu langsung ada angin puting beliung, seret, habis sudah. Apa? Habis sudah. Yang muni sak menit ton menang di. Inilah yang harus kita hati-hati. Saya belum lama ini ceramah di daerah Sidoarjo. Bagaimana sekarang ini air laut itu ada peningkatan sekitar 5 meter. Sehingga tambak-tambak yang pinggir laut yang sebelah timur itu sekarang sudah mengalami kekurangan lahan sekian ribu hektar. Kenapa? Karena airnya pasang. Kalau airnya pasang, iwake nang ndi? Nyampur. Iwake teng pundi? Namanya banjir rob itu. Air laut meningkat lebih dari 4 meter, lebih dari 5 meter. Berapa ribu hektar itu tambak-tambak itu tidak panen atau gagal panen. Bahkan galengan-galengan batas-batas itu sudah pada hilang karena sudah bercampur dengan lumpur yang asalnya dari laut itu. Sehingga rata tanah itu berapa ribu hektar. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Maka ketika kula panjenengan mendapatkan rizki harus kita syukuri, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang malah punya sifat sombong. Dan kalau orang-orang yang punya sifat tadi, maka rizkinya tidak akan pernah barokah. Ada saja ujian-ujian yang akan ia terima. Musibah-musibah silih berganti akan selalu datang. Moro-moro duwe anak, bae anake pinter ngedol barange bapake. Ngoten niku lho Pak Ilmi. Ngoten lak kathah ngoten niku. Masyaallah oleh mantu ndelalah mantune ya tuwepak ngono masyaallah. Niku mergo rezekine mboten barokah. Ngoten dulur Pak Ilmi Mas Ishak. Baik. Enten nepotisme itu sekarang lagi bergejala loh ya. Nggih. Bapaknya calon lurah, anaknya juga calon lurah. Nah, itu kan. Ngoten. Termasuk begitu ya. Sehingga orang lain tidak ada kesempatan berani masuk. Oh, jarang masuk. Sehingga kalau nggak kena bapake, ya kena anak. Oh, ngoten. Lo pernah dulu di Kediri tuh. Istrinya 2 nyalon semua. Istrinya 2 nyalon semua ya, begitulah di sini dunia. Jadi bapaknya lengser gitu ya, diganti istrinya, dan istri ke-1 dan istri keduanya semuanya nyalon. Jadi kalau nggak kena sing A, kena sing B. Sama saja. Ya itulah. Jadi mari sama-sama mudah-mudahan kulon jenengan diparingi rizki yang banyak, yang halal dan yang barokah gitu ya. Baik, dulur El Victor, sesi tanya jawab. Ya. Kita segera mulai untuk sesi tanya jawab ini. Kami membuka kesempatan bagi Anda. Telepon boleh, WA juga boleh. Silakan sampaikan pertanyaan Anda lewat telepon ataupun WA. Ada yang sudah masuk telepon masih sama? Ya. Kita coba angkat dulu ya. Assalamualaikum. Oke, Mbak Malik. Enggak, Mbak Malik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yasin Fadila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Haji Yasin. Yasin Fadila. Dilanjutkan dengan Yasin Fadila. Nggih. Baik, apakah katanya nggak boleh? Boleh Bapak. Boleh. Ya, mengaji Al-Quran itu boleh ya. Memang Allah memberikan beberapa keistimewaan pada surat-surat tertentu ya.
Ya semua istimewa, tapi ada yang lebih terkhusus, misalnya surat Yasin. Memang surat Yasin itu qalbul Quran. Jadi hatinya Al-Quran itu surah Yasin. Ayat surat 36 itu. Hatinya surat Yasin, salamun qaulam mir rabbir rahim. Jadi kullu suratin qalbun. Semua surat itu ada hatinya. Ada hatinya. Semua surat. Kalau Fatihah, surat Al-Fatihah itu hatinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi semua surat-surat itu ada hatinya. Kemudian hatinya Al-Quran itu adalah surah Yasin. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau membaca surat Yasin malam hari bagus, diteruskan surat Yasin Fadilah juga bagus gitu. Enggak apa-apa. Ya, tapi ya tetap tidak boleh berlebihan, karena zaman Nabi itu kan, saya Rasul kalau malam itu enggak tidur, sholat terus katanya. Kata Nabi itu jangan begitu. Saya ini loh Nabi, kalau malam ya tidur. Yang saya kan punya istri juga. Nah, kalau siang saya puasa terus Rasul. Enggak pernah saya enggak puasa. Kata Nabi, saya ini Nabi dan Rasul. Juga kadang puasa, kadang tidak. Saya kalau Senin, Kamis puasa. Kadang puasa Daud dan seterusnya. Jadi tidak boleh berlebihan, termasuk tadi sedekah, semuanya dikasihkan ya. Kemudian anak turunnya tidak punya apa-apa itu ya. Itu tidak boleh. Jadi harus ya proporsional. Ngaji saya Pak, ngaji surat Yasin itu. Iya. Antara surat Yasin sendiri dengan Yasin Fadilah itu seperti apa bedanya? Ya kalau Yasin Fadilah itu kan ditambah dengan arti-artinya, dengan sejarah-sejarahnya. Ya ada. Itu enggak apa-apa. Ya ada Yasin Fadilah itu kan ada tambahan-tambahan itu apa makna-maknanya gitu. Itu enggak apa-apa. Oke. Baik, Pak, sama tadi? Mbak Malik. Mbak Malik sudah. Kita beralih ke WA. ya. Silakan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam. Yai mau nanya, apakah anak angkat itu membatalkan wudhu walaupun diasuh sejak mulai lahir? Dari Pustina matur nuwun. Iya, anak angkat itu kalau tidak disesusukan dengan ibunya atau dengan saudaranya yang sesusuan, maka itu membatalkan. Karena itu itu gennya dari orang lain, ya, bukan gen dari nasabnya. Tadi nasabnya itu dari orang lain. Angkat itu kan hanya ngopeninya, ngeramutnya diaku jadi anak angkat, tapi gennya itu dari orang lain. Maka kalau pengen anak angkat itu tidak membatalkan wudhunya, maka ya harus disesusukan dengan keluarga dekat yang nanti sesama sesusuan itu. Nah, tapi kalau orang nggak punya putra itu kan biasanya ya nggak keluar air susunya gitu. Air susu ibu itu keluar kalau pasca melahirkan, maka disusukan kepada famili dekatnya. Nah, gitu yang akhirnya menjadi saudara sesusuan ya itu. Jadi kalau memang tidak dikasih susu dari famili dekat itu ya tetap membatalkan wudhu, tetap hati-hati itu ya, tetap ada setrumnya itu karena kadang-kadang ada ya anak angkat kemudian setelah istrinya itu meninggal akhirnya dinikah sendiri. Iya ada ya, karena memang itu gennya dari orang lain gitu. Terus timbangannya ngepek sing tak rambut iki tak rambut terus misalnya itu ada itu, sehingga tetap membatalkan wudhu ya. Tapi kalau setelah ibunya meninggal dinikahi buat nggak apa-apa ya? Dah, nggak boleh ya? Ya. Sudah ada niatan. Itu dia. Ya. Baik, terakhir ya. Ya.
Assalamualaikum ya Syukron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah dari Sidoarjo mau tanya. Ada seorang yai bilang jika menerima uang suap dari calon kepala desa itu tidak apa-apa karena si penerima suap tidak meminta untuk diberi uang. Apakah itu benar yai? Terima kasih Pak penjelasan. Si peminta. Jadi begini, kalau bapak ibu dikasih orang, ya ilmunya niki pun toh nek diparingi tiyang, sapa sing maringi jenengan trampi dan mengucapkan alhamdulillah. Perkara sampean milih sapa terserah. Kok gak patek enak. Nek calone gangsal menehi kabeh, Pak. Terima. Wis pokok nek dikasih orang nyenengno sing menehi berapapun panjenengan trimo matur suwun alhamdulillah terus didongakno mugi-mugi hajat jenengan hasilan ngoten. Itu. Jadi orang namanya memberi ya diterima. Gitu. Ya. Jadi bukan kategori arsip mutasi ya. Suap menyuap ya, sogok menyogok bukan. Ya, iya kalau diberi ya diterima. Nggih. Perkara milihnya ya nanti monggo sesuai dengan nurani panjenengan. Kalau memberinya dengan syarat ya, kasih tolong pilih ya gitu. Nah, itu kan modelnya sekarang begitu ya. Gerakan warga sekitar. Apa namanya? Bom-boman. Ya iku isine dunya. Ya, sekali lagi kalau suap menyuap memang tidak boleh. Ar-razi wal murtazi. Tapi kalau memberi, bersedekah, kemudian yang diberi mengucapkan terima kasih diterima dan mendoakan semoga hajatnya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak apa-apa, ya. Baik dulur, mari kita berdoa. Ini sudah jam 8. Marilah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan semua harapan kita, cita-cita kita, dulur-dulur Al-Victor. Dan terima kasih kepada yang sudah WA daftar menjadi donatur dasa. Saya sampaikan terima kasih jazakumullah ahsanal jaza. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Ya Rabb, semoga keluarga besar Radio El Victor Surabaya dan seluruh para pendengar semua kesulitannya dimudahkan oleh Allah, harapan dan cita-citanya diridhoi oleh Allah, semua rizkinya dilancarkan oleh Allah, ditakdirkan bisa haji semua, ditakdirkan bisa umrah semua, tawaf mengelilingi Ka'bah, doa di depan pintu Multazam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Sami-sami terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.